Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi penyampaian kepada Bapak Ibu sekalian karena seminar webinar kefarmasian kita akan segera kita mulai. Jadi tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya karena sebentar akan ada pemateri akan dibawakan oleh eh, 4 orang, pemateri kita 4 orang, jadi pertama 2 orang, kemudian isoma, dan sesi kedua adalah 2 orang. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian agar kiranya tidak mengaktifkan mikrofonnya karena akan mengganggu teknis acara kita ke depan. Jadi kegiatan kita akan kita mulai. Jadi sebelum materi awal akan masuk, kita akan melaksanakan kegiatan pembukaan acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama akan dibuka oleh Pak Sulfahmi SKM selaku Ketua Lensa Cendekia Indonesia. Kemudian akan diambil oleh moderator kita Ibu Andriani Ansar SPAM SPT. Jadi APT. Jadi saya selaku host kegiatan ini mohon kepada Bapak Ibu sekalian agar kiranya menonaktifkan mikrofonnya karena masih banyak teman-teman yang mengaktifkannya. Jadi saja himbauan dari host pada pagi hari ini. Jadi saya serahkan kepada Pak Sulfahmi SKM untuk membuka acara pada pagi hari ini. Yang belakang itu cuma satu kan? Ribu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih kepada host. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih sama-sama berkumpul walaupun melalui media virtual melaksanakan seminar. Yang pertama yang terhormat Ibu Dr. Anda Ratna Irawati APT MKes selaku Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan MPP Badan POM RI yang hari ini akan bersama-sama di tengah-tengah kita akan memaparkan materi. Kami dari Panitia Pelaksana Lensa Cendekia Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bunda. Kemudian yang kedua yang saya hormati Ibu Yulia Yusri Jabir, SSI MSc, yang merupakan pemateri kedua. Beliau merupakan Kepala Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar. Cek. Ya, mohon maaf ada. Tadi jangan gimana kan Kak Cak? Halo. Ya, pertama-tama saya dan panitia mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh partisipasi rekan-rekan peserta pemateri.
Adapun kegiatan webinar pada hari ini kami mengangkat tema yaitu adalah The Danger of COVID-19 on Patient with Cardiovascular Disease, Farmasi Perspektif. Adapun alasan kami mengangkat materi ini karena melihat data dari beberapa referensi bahwa salah satu penyakit yang punya risiko kematian terbesar selain diabetes mellitus ginjal, penyakit kardiovaskular adalah salah satu penyakit yang sangat rentan, sangat berbahaya ketika pasien tersebut terpapar virus COVID-19. Ya, untuk membahas hal-hal tersebut kita sudah siapkan keempat narasumber. Keempat narasumber ini berasal dari akademisi, praktisi, begitupun salah seorang narasumber kita dari Badan POM RI. Beliau akan memaparkan hal-hal apa saja mengenai pemberian obat yang tepat untuk pasien COVID. Ya, sebentar mungkin akan dibahas. Untuk mempersingkat waktu, seminar dan workshop online kefarmasian nasional 2020 dengan tema The Danger of COVID-19 on Patient with Cardiovascular Disease. Saya selaku penanggung jawab kegiatan, Ketua Lensa Cendekia Indonesia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka secara resmi. Untuk selanjutnya kegiatan akan diambil alih oleh moderator kita. Saya kembalikan kepada saudara host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, harap kesabarannya Bapak Ibu sekalian karena ada masalah teknis di moderator kita, jadi mohon kita tunggu 5 menit lagi supaya ada konfirmasi balik dari moderator kita. Ada masalah teknis Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah terhubung dengan kita pada pagi hari ini.
Dan juga saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada seluruh peserta di seminar pada pagi hari ini. Dengan bangga, kami Lensa Cendekia Indonesia pada hari ini akan melaksanakan seminar dan workshop online nasional kefarmasian dengan tema The Danger of COVID-19 on Patient with Cardiovascular Disease. Cek. Pada pagi hari ini ada 4 pemateri yang akan membawakan materi pada seminar dan workshop nasional kali ini. Dan sudah terhubung bersama kita Ibu Apoteker Dr. Randa Ratna Irawati MKes selaku Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP Badan POM Republik Indonesia yang akan membawakan materi edukasi terhadap tenaga farmasi untuk waspada penjualan obat pada klaim pasien COVID-19. Cek, Ibu sudah bergabung? Ya, terima kasih sudah ya, bergabung. Ibu Apoteker Ratna Irawati sudah terhubung dengan kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, time is yours, Bu. Silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Ardiani Ansar sudah mengantarkan untuk saya mengawali seminar pagi ini. Yang terhormat Pak Zulfahmi sebagai Ketua Lensa Cendekia Indonesia, terima kasih atas undangannya untuk saya bisa sharing kepada teman-teman di seluruh Indonesia untuk pada acara workshop nasional, workshop online nasional kefarmasian. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya sebelum acara ini dibuka tadi sempat melihat-lihat ya pesertanya. Dan ternyata pesertanya luar biasa dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari NTT, saya lihat tadi absensinya. Dan juga ada yang dari Bogor. Padahal ini hostnya adalah dari Makassar. Alhamdulillah artinya kita di masa-masa COVID ini justru kita mendapatkan hal positif, yaitu kita bisa berbagi ilmu dari Sabang sampai Merauke ya tanpa perlu biaya yang besar gitu ya. Kalau dulu mungkin kita harus hadir di satu tempat kemudian biayanya untuk datang saja sudah cukup besar. Nah, dengan online ini kita bisa menambah ilmu dengan lebih efisien. Baik Bapak Ibu, saya mungkin sekarang share paparannya. Mohon dari teman-teman untuk share paparan saya. Oh, ini gini. Baru ini abang pakai Zoom. Udah dianokkan dia, Pak. Materinya. Mohon peserta, walaupun tadi panitia sudah sampaikan untuk di-mute, agar di-mute ya, karena suaranya jadi campur aduk nih. Kalau tidak di-mute, suaranya campur aduk dan kita jadi tidak fokus begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai. Walaupun topik yang diberikan terkait dengan danger untuk pasien yang memiliki kardiovaskular gitu ya, itu kardiovaskular adalah komorbid dari yang cukup berbahaya pada saat kita mendapatkan infeksi dari COVID-19. Namun karena tugas kami di Badan POM adalah melakukan pengawasan obat sehingga topik kami sesuaikan, walaupun nanti ada informasi yang perlu kita waspadai untuk
pasien-pasien yang memiliki komorbid kardiovaskular. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Next slide. Slide selanjutnya adalah kita harapkan bahwa peserta seminar ini dapat memahami kondisi kebutuhan obat pada masa pandemi. Namun kita juga harus waspada ya, untuk juga kita mengetahui kasus-kasus atau modus peredaran obat. Bisa saja obat palsu, dan kita bisa mengambil pembelajaran sebagai kewaspadaan dalam praktek profesi. Yang saya ketahui bahwa pesertanya ini banyak juga kebanyakan dari farmasi ya, karena workshopnya adalah workshop online nasional kefarmasian. Kemudian harapan saya di sini juga adalah teman-teman nanti bisa berperan aktif, tenaga farmasi ini menjadi bagian pilar pengawasan obat dengan aktif melaporkan jika ditemukan efek samping obat atau obat yang dicurigai. Next. Next slide. Ini outline-nya adalah nanti ada latar belakang, kemudian informatorium obat untuk pasien COVID-19, kemudian kita pelajari lagi pengawasan peredaran di Badan POM seperti apa, kemudian peran-peran tenaga kefarmasian nanti di dalam memberikan pelaporan jika ditemukan ada obat-obat yang tidak memenuhi ketentuan, serta penutup. Next slide, kita lihat latar belakang dari coronavirus disease 2019. Untuk coronavirus di tahun 2019, tentu kita memang coronavirus disease 2019 ya. Kita sendiri baru sadar bahwa corona ini ada baru sekitar Maret sebetulnya kalau di Indonesia ya. Padahal di Wuhan sendiri sudah di awal-awal tahun 2020 ya. Sebetulnya ini mulai mewabah pada Desember 2019 di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, dikenal dengan nama coronavirus disease 2019 atau COVID-19, karena memang baru dimulai Desember 2019. Kemudian awal tahun 2020 mulai menyebar ke beberapa negara, dan akhirnya meluas ke hampir seluruh negara di dunia. Sudah 208 negara yang terkena COVID-19 ini. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah ini sebagai Public Health Emergency of International Concern. Jadi sudah dianggap ini adalah pandemik. Seluruh dunia harus melakukan kewaspadaan. Kemudian kita lihat latar belakangnya. Lihat latar belakang juga bahwa sekarang ini di Indonesia penyebaran kasus COVID ini sudah cukup tinggi ya. Saya mengikuti dari awal naik begitu ya. Sudah cukup khawatir, sudah berdoa nih supaya berhenti begitu ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang kasus ini masih meningkat. Hingga 15 Juli 2020 kasusnya sudah mencapai sekitar 80.000 kasus. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman farmasi di sini, teman sejawat, kita juga perlu mengenali apa visi misi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami memiliki visi tahun 2020 dan 2024. Ya, visinya adalah obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian serta berlandaskan gotong royong. Nah, misinya adalah membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
Saya kira kegiatan hari ini adalah salah satu upaya kita untuk membangun SDM unggul di Indonesia. Ya, ini adalah salah satu cita-cita Bapak Presiden juga, yang pada Bapak Presiden memasuki tahun kedua kepemerintahannya, fokus adalah kepada membangun sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa komoditi yang diawasi Badan POM atau dibina Badan POM di sini juga ada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan. Tentu seperti obat tradisional itu ada yang UMKM dan kita tentu membantu untuk fasilitasi percepatan pengembangan dunia usahanya. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Nah, ini untuk efektivitas pengawasan kita bekerja sama, tidak hanya Badan POM seorang diri, kita memiliki sistem pengawasan obat dan makanan yang terdiri dari pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah sendiri tentu ada yang terlibat di sini, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Kominfo, ya, kalau terkait penjualan online, kemudian ada Dinas Kesehatan, dan beberapa instansi penegak hukum. Kemudian untuk pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan bisnis proses Badan POM untuk slide berikutnya di sini. Untuk mengawali penemuan obat-obat dan vaksin, Badan POM sudah mulai melakukan pengawalan dari sejak uji klinik. Pengawalan uji klinik, ya. Di sini mungkin tidak terlihat, tapi kami melakukan kegiatan itu. Karena contoh saat ini bahwa obat dan vaksin untuk COVID-19 masih belum ditemukan secara keilmuan, indikasinya yang sesuai dengan COVID, belum ada yang mendapatkan izin edar sesuai dengan indikasi COVID. Untuk itu, kami tetap mengawal pelaksanaan uji kliniknya, supaya nanti bisa membuktikan bahwa suatu obat memang efektif untuk COVID-19. Ya. Kemudian kami melakukan pengawalan di industri farmasi. Industri farmasi tentu harus membuat produknya sesuai dengan cara produksi obat yang baik, agar produknya ini memiliki khasiat mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan. Kami melakukan inspeksi ke sarana produksi, kemudian juga kami melakukan pengawasan sebelum obat beredar atau pre-market control. Di sini kita melakukan registrasi. Jadi obat-obat yang memiliki khasiat untuk COVID ini diberikan izin edar oleh Badan POM setelah dilakukan evaluasi. Harus ada pembuktian, khasiat, keamanan, dan mutu. Kemudian untuk mendapatkan izin edar tentu harus didaftarkan selain registrasi juga GMP-nya atau CPUB-nya, produsennya harus memiliki sertifikat CPUB atau sertifikat GMP. Untuk selanjutnya setelah mendapatkan izin edar, produk tentu akan didistribusikan. Kami mengawal dari sisi cara distribusi obat yang baik, dan ini juga akan disalurkan ke sarana pelayanan kesehatan, konsumen. Ini juga tadi saya lihat ada peserta yang
ikut webinar ini sambil bekerja di apotek ya. Nah, ini bagus sekali nih untuk sambil mendengarkan ya Bapak Ibu, bagaimana peran Badan POM ini juga melakukan pengawalan ini sampai ke sarana pelayanan kesehatan. Ada yang puskesmas sampai baik pemerintah maupun swasta ya. Kami melakukan pengawasan karena memang tugas kami di situ dan memang diminta juga untuk kami mengawal obat-obat sampai dengan sarana pemerintah. Nah, obat-obat setelah beredar tidak kami biarkan juga beredar tanpa ada pengawalan. Kami melakukan post market control, kami akan lakukan sampling produk-produk yang kita anggap beresiko, dan kami lakukan sampling dan diuji. Kemudian sarana-sarananya juga kami inspeksi, ya. Selain itu kami juga melakukan pengawalan untuk efek samping produk. Jika ada laporan terkait efek samping, sehingga kami melakukan kajian apakah memang harus dilakukan perubahan indikasi atau penambahan kontraindikasi dan sebagainya. Untuk selanjutnya, saya jelaskan di sini bahwa pengawasan dilakukan secara komprehensif. Next slide. Next slide, yaitu kegiatan sebelum pemasaran, kita melakukan pengembangan produk, mengawasi pengembangan produknya, mulai dari formulasi, kita akan cek stabilitas suatu produk, kita akan kaji juga hasil bioekivalen atau bioavailability dari suatu obat, untuk membuktikan bahwa suatu obat sama dengan efektifnya dengan obat-obat originatornya. Nah, kemudian kita melakukan pengawasan CPUB tadi, evaluasi produk sebelum beredar, sampai obat itu mendapatkan izin edar. Sedangkan pasca pemasaran, tujuan pasca pemasaran adalah untuk mendapatkan konsistensi mutu, konsistensi keamanan, dan konsistensi informasi. Jangan sampai nanti obat-obat yang di pasaran ini iklan atau penandaannya tidak sesuai dengan saat diajukan ke Badan POM. Jadi kami melakukan pengawasan itu. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang lanjut ke obat-obat potensial untuk pasien COVID-19. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu bahwa Badan POM menerbitkan informatorium obat COVID-19 di Indonesia. Ini kami terbitkan di awal-awal terjadinya COVID di Indonesia. Di sini kita di dalam informatorium ini disebutkan bahwa memang sampai saat ini belum terdapat terapi atau pengobatan spesifik untuk COVID-19. Namun saat ini WHO telah mengadakan uji klinik secara global, ya, ada global mega trial yang disebut Solidarity Trial terhadap beberapa obat potensial untuk penderita COVID-19. Nah, di dalam informatorium ini juga disebutkan bahwa pemilihan obat berdasarkan tata laksana atau manajemen di Indonesia dan beberapa negara lain. Kita memiliki acuan-acuan negara yang sudah punya pengalaman juga, yaitu Tiongkok, Jepang, Amerika, Singapura, serta publikasi jurnal ilmiah terkait pengembangan obat dan terapi COVID-19. Kemudian ditujukan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam tata laksana manajemen terapi pengobatan COVID di rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Ini di dalam menyusun informatorium ini, Badan POM tidak sendirian. Badan POM didukung oleh tim ahli yang berasal dari berbagai latar belakang. Ada akademisi, klinisi, farmakologi, dan ahli kebijakan obat. Kemudian pedoman ini bersifat dinamis, dapat dan akan ditinjau kembali sesuai dengan kemajuan pengembangan obat terapi COVID-19. Ya, kita lanjut sekarang obat-obat potensial untuk pasien COVID.
Untuk obat potensial COVID, di sini dikelompokkan antivirus, ada antibiotika, ada analgesik non-opioid, ada agonis adrenal reseptor beta-2 selektif, ada obat untuk SSP, dan pengencer dahak, serta vitamin. Nah, untuk antivirus ini cukup banyak ya. Ada lopinavir, ritonavir, favipiravir, remdesivir, oseltamivir. Kemudian saat ini ada dikelompokkan di dalam antivirus adalah kloroquine fosfat dan hidroksikloroquine fosfat. Namun ini indikasinya tentu untuk indikasi yang disetujui ada seperti kloroquine adalah indikasi untuk malaria, sedangkan hidroksikloroquine yang disetujui adalah untuk lupus ya. Kemudian ada antibiotika yaitu azitromisin, levofloxacin, meropenem, cefotaxime. Nah, biasanya untuk pasien COVID sering ada demam, sakit kepala, diberikan analgesik non-opioid yaitu paracetamol. Sedangkan untuk sesak diberikan agonis adrenal reseptor beta-2 selektif yaitu salbutamol. Nah, untuk pengencer dahak ada pilihannya yaitu asetilsistein dan obat SSP midazolam. Sedangkan untuk vitamin itu adalah asam askorbat, vitamin C, dan alfa-tokoferol asetat atau vitamin E. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti selalu disampaikan pada saat ini kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan kita, selalu minum, selalu berolahraga, ya, menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan kita juga perlu menjaga daya tubuh kita dengan vitamin. Ya, kemudian kita lanjut sekarang obat-obat potensial lainnya yang kita akan ada penjelasan secara lebih rinci, yaitu next slide. Untuk obat-obat potensial untuk pasien COVID, ada persetujuan penggunaan darurat, yaitu emergency use authorization. Apa yang dimaksud emergency use authorization ini? Karena mengingat saat ini adalah kondisi kedaruratan dan itu tolong yang di aja kon mute dipateni ngono ki endi? Aja kon mute dipateni. Kita harus bisa memberikan kepada pasien kita obat-obat yang dianggap lebih tepat, gitu ya. Untuk favipiravir, di sini indikasinya sebagai obat uji adalah infeksi virus influenza pandemik baru atau yang kambuh kembali, terbatas digunakan untuk pengobatan pada kasus di mana obat antivirus lainnya tidak atau kurang efektif. Kemudian indikasi pada penggunaan emergensi di sini penggunaan terbatas pada kondisi emergensi pandemi COVID hanya untuk pasien dewasa. Jadi ini tidak boleh sembarangan memberikan obat-obat ini karena harus sesuai dengan izin yang diberikan untuk pemberiannya. Kemudian untuk kloroquine fosfat, indikasi pada penggunaan emergensi, yaitu penggunaan terbatas pada kondisi emergensi, pasien COVID dan untuk pasien dewasa, dan remaja dengan berat badan di atas 50 kg dan dirawat di rumah sakit. Kemudian hidroksikloroquine fosfat, ini indikasi terdaftar adalah pengobatan pada lupus. Dan indikasi penggunaan emergensinya ini terbatas pada kondisi emergensi pandemik untuk pasien dewasa dan remaja di atas 50, berat badan di atas 50 kilo, dan dirawat di rumah sakit. Nah, lanjut juga kita lihat peringatan terkait dengan jantung. Ya. Next slide. Kita lihat bahwa lopinavir dan ritonavir disampaikan di sini bahwa
ada peringatan hati-hati pada pasien dengan gangguan struktur jantung dan pasien yang menggunakan obat yang dapat memperpanjang interval PR atau QT ya, seperti verapamil dan atazanavir. Kemudian kloroquine fosfat ini bisa memperpanjang interval QT, sedangkan azitromisin dihindari atau digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan elektrolit, bradikardia, aritmia jantung, gagal jantung, dan pasien manula karena obat ini dapat memperpanjang interval QT. Untuk itu, kenapa obat-obat ini harus diberikan oleh dokter pasien yang rawat inap? Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin membeli di apoteknya, misalnya ya, contoh kloroquine begitu ya, atau ada yang dijual online begitu, tidak boleh dibeli harusnya ya. Ini tidak boleh karena mengingat potensi yang efek sampingnya ini pada jantung, sehingga dikhawatir ini harus kalau dirawat inap tentu kita akan perawat ya, tenaga kesehatan akan melakukan pengawasan secara rutin ya mengenai kondisi jantungnya, apakah berbahaya atau tidak untuk pasien, berbahaya atau tidak pasien yang sedang dirawat. Dimonitor terus-menerus kondisinya ya. Kalau ini digunakan secara bebas, dibeli secara bebas, ini akan membahayakan karena pasien, kita tidak tahu kondisi pasien itu dan kita tidak monitor satu persatu ya. Kalau dibeli secara bebas. Lanjut kita lihat di sini bahwa next slide. Kita melakukan pengawasan obat beredar. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada risiko-risiko untuk obat-obat dibeli secara bebas, sehingga kami melakukan pengawasan peredaran obat. Ya. Next slide, mengingat kita adalah negara kepulauan, dan tentu Badan POM ini jumlah sumber dayanya dibandingkan jumlah penduduk Indonesia tidak memadai tentunya ya, dan tentu sumber daya terkait anggarannya pun kami terbatas. Nah, untuk itu memang Presiden menerbitkan Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, sehingga di sini beberapa kementerian lembaga dan juga pemerintahan daerah ditugaskan, dimandatkan untuk bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Dan kami selalu menjaga kerjasama dengan lembaga pusat, daerah, dan internasional. Kemudian kita selalu bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan terus-menerus mengembangkan pemanfaatan teknologi di dalam hal pengawasan ini. Ini juga terkait dengan globalisasi. Ini merupakan tantangan kita, adanya globalisasi dan penjualan obat online. Di sini adalah tantangan kita dan juga era JKN. Untuk itu juga kami melakukan upaya-upaya di dalam penguatan kelembagaan kita, sehingga sudah terbitlah Perpres 80 tahun 2017 tentang Badan POM, dan kami selalu diaudit oleh lembaga internasional, yaitu WHO. Jadi bagaimana kami melakukan pengawasan ini selalu diaudit oleh WHO, dan alhamdulillah nilai kami termasuk nilai yang dari 1 sampai 5 kita rata-rata 3 dan ada yang 4 ya. Jadi ini termasuk negara, termasuk di dalam regulator pengawas obat yang diakui di dunia ya. Kemudian saya juga ingin sampaikan lanjut tentang kasus obat palsu sebelum pandemi ya. Kami di sini
melakukan pengawasan-pengawasan. Ada beberapa obat palsu yang juga kita lakukan sidak ya, dilakukan penggerbekan begitu. Pernah kita lakukan obat-obat palsu di Balaraja, kemudian ada lagi Badan POM sita obat kuat ilegal ya, hampir jumlahnya cukup banyak. Ini pengawasan yang kita lakukan sebelum pandemi. Nah, kemudian kasus obat palsu selama pandemi. Next slide. Ini Pak Jokowi sudah sampaikan bahwa sesuai hasil riset dan pengalaman beberapa negara, pemerintah telah memesan 2 juta Avigan dan menyiapkan 3 juta kloroquine yang akan diresepkan oleh dokter kepada pasien COVID apabila diperlukan. Ini arahan Presiden seperti itu, namun memang tentu dengan adanya saat ini belum ada obat yang efektif dan aman dalam pengobatan COVID, banyak sekali klaim-klaim di media, di online, bahwa obat-obat adalah dapat menyembuhkan COVID gitu ya. Sehingga dengan adanya permintaan yang cukup besar, sehingga ini bisa menjadi potensi peningkatan kejahatan produk yang terkait COVID-19. Ini yang kami kawal terus-menerus. Nah, kami juga ingin share kasus-kasus obat palsu yang diinformasi dari WHO. Kita bisa lanjut pada slide berikutnya. Di sini bahwa WHO sudah memberikan peringatan juga bahwa sejak terjadinya pandemi COVID, WHO mengumumkan adanya temuan obat palsu secara global ya, khususnya obat palsu yang digunakan dalam pengobatan COVID-19. Nah, laporan obat palsu WHO ini, obat palsu yang teridentifikasi diantaranya adalah kloroquine, kinin, dan hasil tesnya menunjukkan obat tidak mengandung zat aktif. Ya. Kemudian ada fake secara global ada pengawasan untuk online, yaitu namanya adalah Operasi Pangea yang dikoordinir oleh Interpol. Ini dilakukan oleh 90 negara di seluruh dunia dan mengidentifikasi peredaran obat dan alat kesehatan ilegal terkait COVID-19. Nah, hasil operasinya seperti apa nih? Kita lihat di sini, temuannya mencapai 4,4 juta produk farmasi ilegal, diantaranya masih didominasi obat disfungsi ereksi, walaupun tidak terkait pandemi ya, tapi ternyata penjualannya masih juga banyak, obat kanker, hipnotik, anabolik, steroid, analgesik, dan obat susunan syaraf pusat, dermatologi, dan vitamin. Nah, kalau lihat temuan Pangea, ini alhamdulillah belum ada yang ini ya, yang terkait obat COVID, walaupun WHO menyampaikan sudah ada temuan-temuan terkait dengan obat palsu untuk kloroquine. Nah, lanjut di sini pengawasan peredaran penjualan daring. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa Badan POM melakukan pengawasan, juga untuk pengawasan post-market, kami juga melakukan pengawasan penjualan daring. Kenapa penjualan daring ini? Mengingat sekarang kan adalah era digital, ya. Tentu Bapak Ibu pasti juga pernah membeli, bukan pasti ya, tapi banyak juga yang pernah membeli barang-barang baik baju mungkin ya, atau pesan makanan daring. Kalau di Jakarta ini sudah model seperti itu ya. Saya kurang tahu nih kalau di NTT nih ya, ada nggak tuh Gojek dan sebagainya ya. Tapi sekarang penjualan daring ini sudah menyebar kemana-mana, termasuk juga di komoditi obat. Untuk itu, Badan POM juga melakukan pengawasan penjualan obat daring. Nah, kita lihat identifikasi potensi gangguan nyata terkait dengan pelanggaran regulasi obat dan makanan. Itu kita cek di website, kemudian di e-commerce, di media sosial, dan juga ada forum-forum yang kita
juga cek berkas yang diperoleh dengan pembagian register informasi sebagai bahan keterangan untuk inisiasi kegiatan intelijen, dan list daftar takedown mengenai tautan yang melanggar untuk pengusutan takedown. Nah, kami memiliki kedeputian yang khusus melakukan pengawalan daring ini, mengkoordinir ini, dan memang kegiatannya bisa dikaitkan dengan kegiatan intelijen, ya. Jadi kita akan melakukan penelusuran dari si penjual-penjual online ini. Kemudian penyajian output secara dari patroli cyber ini adalah laporan informasi patroli siber, kita sebutnya patroli siber ya, untuk pengembangan bahan keterangan dan rekomendasi takedown kepada lintas sektor. Di sini adalah Kominfo, karena Kominfo ini yang membantu kita untuk takedown. Kemudian ada asosiasi e-commerce namanya IDEA. IDEA ini ada banyak ya yang e-commerce-nya yang bergabung di IDEA. Kami bersurat untuk mereka membantu kita untuk melakukan takedown. Ya. Dengan adanya peraturan baru tentang pengawasan daring, tentu harapan kita nanti adalah sanksi-sanksi terhadap penjualan ini bisa lebih ditegakkan ya. Sebagai informasi, sampai dengan Juni ini adalah Badan POM sudah menghapus sekitar 23.828 link penjualan obat ya. Kami secara rutin melakukan istilahnya crawling ya. Crawling obat-obat kloroquine, hidroksikloroquine, ada lagi yang terbaru. Contohnya adalah dexamethasone karena diinformasikan bisa menyembuhkan COVID. Nah, itu yang kami minta untuk diturunkan atau diblokir linknya ya. Lanjut sekarang, Bapak Ibu sekalian, selain kita melakukan pengawasan penjualan daring, kita juga melakukan pengawasan uji klinik. Ya, uji klinik ini kami lakukan pengawasan dari mulai protokolnya, kemudian pada waktu pelaksanaan uji klinik, dan tadi sampai setelah beredar. Namun kalau nanti produknya sudah beredar, yang tadi saya sampaikan, kita tidak juga duduk-duduk manis juga, kami melakukan sampling, dan juga kalau ada efek samping, kami akan melakukan kajian. Kita ketahui bahwa keterbatasan uji klinik dibandingkan praktek klinik sebenarnya adalah, kalau uji klinik, populasinya tentu adalah dibuat homogen, ya. Padahal kalau nanti sudah dilaksanakan secara klinik, penggunaannya itu luas sekali. Ya, pasiennya kita tidak bisa membuat pasien kita adalah homogen. Sehingga kita datanya pada waktu data uji klinik ini masih terbatas. Sehingga pengamatan efek sampingnya pun masih belum seluas kalau melalui praktek klinik yang sebenarnya. Nah, kalau praktek klinik tentu populasinya heterogen, pasiennya juga sudah ribuan, bahkan jutaan. Efek sampingnya juga ada yang sebelumnya tidak terdeteksi, ini akan terdeteksi, diamati, dan apoteker tentu harus turut berperan dalam pelaporan meso. Bukan hanya apoteker, Bapak Ibu sekalian, di sini tenaga kesehatan juga dipersilahkan untuk melakukan pelaporan monitoring efek samping obat. Ya, nanti suatu ketika Bapak Ibu bisa juga mendapatkan informasi tentang bagaimana sih pelaporan monitoring efek samping obat, itu mungkin di sesi yang lain ya nanti. Tapi ini kami sedikit akan ulas, mungkin next slide. Bagaimana sih cara melaporkan monitoring efek samping obat? Ya, meso atau monitoring efek samping obat bisa dilakukan melalui pengisian form kuning. Form kuning karena memang di sini dulu di WHO ini dibedakan dengan kertas-kertas lainnya di klinik atau rumah sakit ya, sehingga supaya kelihatan ini formnya adalah warnanya kuning. Form kuning ini untuk mendatakan efek samping dari obat.
ada data pasien, kemudian data dosis, data pemberiannya kapan, kemudian obat yang digunakan bersamaan dan sebagainya. Itu apa efek samping yang diajukan, semua ada di form kuning ini. Nah, saat ini untuk pelaporannya bisa ke pvcenter@pom.go.id. PV Center ini adalah Pusat Pharmacovigilance atau MESO nasional. Direktoratnya adalah Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA, Badan POM. Ya. Dan Bapak Ibu di sini tenaga farmasi bisa lapor juga secara online, ya. Ada efek ADR atau Adverse Drug Reaction yang secara online melalui aplikasi iMeso dengan websitenya seperti ada di layar di sini, ya, http://imeso.pom.go.id. Nah, itu Bapak Ibu jika menemukan efek samping bisa lapor melalui dua mekanisme ini. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, tentu tenaga kefarmasian juga selain melaporkan efek samping bisa melaporkan obat-obatan lainnya. Next slide. Misalnya obat-obat yang substandar. Apa itu obat substandar? Obat substandar contohnya adalah misalnya obat-obat bisa juga vitamin ya. Vitamin ini suplemen yang warnanya sudah berubah. Harusnya misalnya salutnya tuh warnanya orange, kemudian ternyata sudah menjadi hitam. Itu bisa dilaporkan ya. Tapi harus ada data-datanya lengkap juga Bapak Ibu sekalian. Kapan kadaluarsanya, kapan siapa produsennya, kapan itu diproduksi, ada tanggal produksinya tidak, atau kode batch-nya. Kemudian data penyimpanannya, itu semua informasi itu harus disampaikan supaya kami bisa melakukan kajian dan mencegah terjadinya kerusakan obat lebih besar lagi. Kami bisa memberikan informasi kepada industri farmasinya untuk melakukan perbaikan. Ya. Untuk itu Badan POM memiliki program untuk meningkatkan budaya waspada dan pelaporan obat substandar dan juga palsu. Ini sinergi dengan semua pihak, sehingga kita sebut adalah pengawasan semesta. Ini juga diawali dengan kerjasama dengan WHO, yaitu WHO Pilot Project untuk pelaporan obat substandar dan palsu melalui aplikasi smartphone. Ini sudah berjalan di 6 provinsi untuk uji cobanya ya. Tahun ini kita sudah mengembangkan dan sudah selesai, yaitu menggunakan BPOM Mobile. Ya, BPOM Mobile di sini nanti teman-teman di sini farmasi bisa melaporkan melalui aplikasi BPOM Mobile. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di sini tenaga kesehatan tentu harus aktif. Ya, lanjut, aktif untuk lindungi masyarakat kita. Seperti WHO sampaikan bahwa tanggung jawab ini dilakukan juga oleh tenaga kesehatan. Next slide. Nah, kenapa nakes ini harus melaporkan obat yang dicurigai? Karena memang ini tanggung jawab bersama sebagai tenaga kesehatan untuk menjadi pilar, salah satu pilar pengawasan. Kemudian identifikasi secara dini peredaran obat ilegal. Bapak Ibu sekalian, tentu pernah mendapatkan informasi tentang obat vaksin palsu ya. Kalau ada dugaan-dugaan yang teman-teman farmasi di sini, contohnya merasa ada hal-hal yang mencurigakan karena tidak sesuai dengan obat-obat yang biasa diberikan, contohnya ya. Ini bisa dilaporkan tadi melalui BPOM Mobile, karena tentu harus secara dini peredaran obat ini, obat ilegal ini kita stop. Jangan sampai melebar ke masyarakat lainnya.
karena ini akan beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan di sini yang terkait BPOM. Kita lihat lanjut, pelaporan oleh tenaga kefarmasian, pelaporan tenaga kefarmasian, lanjut next slide. Di sini alur pelaporan obat yang dicurigai, kita lihat bahwa tenaga kesehatan melaporkan melalui BPOM Mobile di sini adalah tenaga kesehatan terdaftar dan terlatih. Jadi memang kami latih terlebih dahulu. Jadi nanti seluruh Indonesia akan ditunjuk tenaga kesehatan yang terdaftar dan nanti akan kami lakukan pelatihan, kami berikan pedoman. Kenapa tidak semua tenaga kesehatan, Bu? Nanti ada pertanyaan begitu ya. Tenaga kesehatan lain boleh melaporkan, tapi melalui aplikasi pengaduan, ya. Sedangkan yang untuk BPOM Mobile ini, di BPOM Mobile ada pengaduan, ya, ada cek BPOM, ada yang nanti untuk tenaga kesehatan yang terdaftar. Kenapa yang tenaga kesehatan terdaftar? Karena nanti kami akan datangi atau verifikasi, ya, tenaga kesehatan itu benar tidak menyimpan obatnya dan diterima dari manakah obat itu, begitu ya. Akan ada verifikasi kalau yang sudah terdaftar ini. Kalau yang lain juga bisa melaporkan dengan identitasnya, bisa juga nanti akan diverifikasi. Cuman bedanya kalau yang tenaga kesehatan terdaftar, karena rumah sakitnya juga terdaftar, kami bisa datang ke lokasi untuk cek kondisi tempat penyimpanan di rumah sakit tersebut. Untuk bisa melihat, bukan kebenaran istilahnya ya, benar tidaknya untuk penyebab dari kerusakan suatu obat ya. Nah, pelaporan dari tenaga kesehatan itu diterima oleh Badan POM, kemudian akan diverifikasi oleh balai. Verifikasi ini bisa visit ke sarana atau bisa online ya. Kemudian kami akan lakukan kajian laporan dan kajian ini akan kami berikan feedback kepada pelapor. Untuk tenaga kesehatan yang belum terdaftar, dapat melaporkan melalui jalur umum atau masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dan apa yang dilaporkan yaitu obat substandar, contohnya tidak memenuhi syarat pemberian, atau contoh misalkan ada obat-obat suntik yang sebelumnya jernih ya, kemudian kenapa kok ada obat yang ternyata misalkan keruh dan sebagainya, ini bisa dilaporkan ke situ ya. Kemudian obat ilegal termasuk palsu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu bagaimana kita menjaga supaya masyarakat terlindungi dengan cara-cara yang sudah kami lakukan ini, dan perlu keterlibatan aktif dari tenaga kesehatan semua. Nah, penutup kita lihat di sini Bapak Ibu, peran Badan POM di dalam pengawasan obat. Next slide, kami memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan rujukan nasional dan internasional. Kemudian mengawasi penjaminan oleh pelaku usaha terhadap keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar. Next slide, Bu. Next slide. Belum kelihatan ya, slide-nya yang berikutnya. Ya. Nah, sekarang apa peran apoteker? Di sini mungkin tidak semuanya apoteker ya, tapi ada tenaga-tenaga kefarmasian lain. Ini kita harapkan memberikan informasi yang tepat kepada pasien terkait penggunaan obat, baca aturan pakai dan sesuai dengan resep dokter, kemudian melaporkan efek samping, memberikan perhatian terhadap polifarmasi, khususnya pada pasien dengan penyakit kronik seperti jantung. Ya, ini harus jadi perhatian Bapak Ibu sekalian, jangan menggunakan atau perhatian khusus untuk polifarmasi. Kemudian berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan obat ilegal.
Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Dan saya ini sedikit sharing ya, numpang lewat boleh ya. Lanjut, next slide. Next slide, bisa ditayang slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di sini adalah dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Kami ingin masuk ke dalam menjadi unit yang masuk ke dalam wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Untuk itu, kami di sini juga menyampaikan bahwa direktorat kami menolak gratifikasi dan bersama memberantas korupsi sampai akarnya. Ya, ini yang komitmen kami bersama untuk menolak gratifikasi dalam zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa saya mengucapkan juga terima kasih dan mohon maaf apabila dalam paparan ada kekurangan. Tapi saya juga ada pesan-pesan berikut. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa komunikasi ke Halo Bepom 1500533. Bapak Ibu sekalian, sejawat apoteker dan farmasi diharapkan memiliki budaya waspada dan pelaporan aktif terhadap efek samping dan dugaan obat palsu di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian penerapan standar yang konsisten di sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di sini ada rumah sakit, ada puskesmas, ada apotek, ya, klinik. Dengan keterlibatan aktif semua pihak menjadi kunci utama penjagaan integritas jalur distribusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya serahkan kepada moderator untuk selanjutnya. Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Ratna Irawati atas materinya yang sangat luar biasa. Sekarang kami langsung ke sesi pertanyaan. 2 pertanyaan. Untuk penanya yang pertama dari Lila Sinta Damayanti. Cek. Lila Sinta. Hadir? Ibu Lila Sinta. Ibu Lila Sinta. Ibu Lila Sinta. Apa? Ya. Pertanyaannya apa ya? Oh ya, saya bacakan saja pertanyaannya. Kalau pertanyaannya sudah dicatat, nggak apa-apa. Oh ya, baik. Pertanyaannya, untuk pelaporan dalam form kuning, monitoring efek samping obat, yang dilaporkan adalah efek samping yang sudah tercantum dalam brosur produk atau efek samping yang baru tercantum dalam brosur produk, Bu. Jelas pertanyaannya, Bu? Terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Jelas pertanyaannya. Ya, Bu. Baik, Bu. Iya. Untuk kuning itu boleh saja yang sudah tercantum, ya, sudah tercantum boleh, karena untuk melihat seberapa banyak sih efek samping itu terjadi, begitu ya. Iya, Bu. Tapi juga lebih baik juga untuk efek samping yang belum tercantum. Kalau belum tercantum itu nanti bisa kami lakukan kajian, apakah ada kaitannya probability ya, istilahnya tuh probability dan sebagainya, ada hitung-hitungannya. Saya bukan yang pakar di bidang itu, tapi kami akan lakukan kajian, apakah ada keterhubungan ya, adakah berhubungan efek samping itu dengan obatnya. Bisa saja mungkin bukan karena obatnya, tapi mungkin kondisi pasien. Itu yang akan dilakukan kajian, istilahnya apa ya? Ada hitungannya lah ya. Itu contoh mungkin seperti etambutol. Etambutol dulu mungkin tidak ada efek samping terkait dengan
kelainan pendengaran begitu ya, tapi dengan adanya efek samping itu dikaji dan ternyata ada hubungannya untuk itu nanti kemudian di dalam istilahnya penandaan ya, di dalam penandaan obatnya sendiri ditambahkan efek samping ini bisa untuk misalkan contoh suatu obat ini efek sampingnya akan menyebabkan resiko gangguan pendengaran. Nah, contoh seperti itu. Jadi kita akan lakukan kajian terus-menerus, terutama juga kalau yang ada efek samping yang tidak disebutkan di dalam yang sudah ditemukan sebelumnya, gitu ya. Karena ini adalah kejadian contoh seperti talidomid ya. Talidomid dulu kan juga pada waktu temuan waktu di obat yang ditemukan itu tidak ditemukan efek samping menyebabkan kecacatan pada bayi. Ini asal muasalnya seperti itu. Nah, kemudian ternyata ada laporan ada kecacatan bayi. Nah, ini seharusnya sudah bisa diantisipasi di awal. Artinya begitu ada yang merasa begini, ada yang contoh kecacatan, lapor, dievaluasi adakah keterhubungan gitu ya. Kalau sudah seperti itu bisa ada early warning system supaya tidak digunakan pada masyarakat yang lebih luas atau kontraindikasi pada ibu hamil, contoh seperti itu. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas jawaban saya? Mudah-mudahan Sepertinya jelas, jawabannya ya? sudah jelas, Bu. Untuk penanya kedua, jika ingin bertanya langsung ke chat, atau ada yang ingin bertanya langsung dinyalakan mikrofonnya. Saya lihat di chat boleh ya? Saya boleh, Oh, Mbak? boleh, Bu, boleh. Saya lihat di chat nih. Kebetulan ada yang saya baca nih, apa definisi obat palsu? Oh iya. Yang Bu, dimaksud baik. di sini. Ya. Langsung Obat dijawab, Bu. palsu. Ya. Bapak Ibu, ini siapa ya? Mbak Rita namanya ya. Jadi begini, secara Undang-Undang Kesehatan 36 disebutkan bahwa obat itu yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar, ya, izin edar. Nah, obat-obat yang tidak memiliki izin edar kita sebut namanya ilegal. Nah, sekarang kalau untuk obat palsu ini bisa yang mirip sekali dengan obat yang sudah ada izin edarnya, tapi kita dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Kalau untuk obat yang orang yang tidak berwenang membuat obat itu, misalnya ya, ada pabrik A, ini sudah dia memproduksi obat tertentu dan sudah mendapat izin edar, dia adalah yang berwenang, ya, si pabrik A itu. Kemudian ada orang lain yang membuat obat yang sama dengan yang dibuat pabrik A ini. Artinya, orang tersebut sudah membuat obat palsu. Itu yang dianggap obat palsu. Artinya dia meniru obat yang sebetulnya sah. Jadi dibuat oleh orang yang tidak tidak berwenang ya. Itu bisa dikenai hukuman cukup berat nih sebetulnya ya. Baik, lanjut, ada lagi nggak ya? Dari saya, Ibu. Silakan. Dari Bertolia Tapaha, salam kenal Ibu Ratna. Saya ingin bertanya mengenai expire obat. Expire obat itu, apakah 3 bulan sebelum dia expire sudah buang, tidak usah dipakai, atau pas dia sudah mau expire baru tidak boleh pakai, misalnya Agustus 2020. Berarti dari 3 bulan sebelumnya itu tidak boleh pakai, atau ini masih bisa dipakai sampai Juli akhir ini baru dipakai. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih ya. Saya sedikit cerita panjang dulu dikit ya. Untuk expired date itu ditentukan dari stabilitas obat kan. Stabilitas obat itu diuji, jadi kita bisa menunjukkan sampai waktu tertentu
kadar obat itu masih memenuhi syarat, begitu ya, stabilitas obat. Nah, untuk itu expired date kalau disampaikan misalkan contoh Agustus 2020, artinya dia stabil dengan kadar yang ditetapkan tersebut sampai Agustus 2020. Jadi kita boleh pakai sampai 2020, gitu. Jadi bukan 3 bulan sebelumnya kita sudah hentikan. Namun setelah Agustus itu kita tidak jamin kadar mutunya sama dengan pada waktu ditetapkan di awalnya. Ya, kalau yang Agustus ini kita harapan kita sudah sesuai selama penyimpanan dan sebagainya sudah sesuai, ya, sama dengan mutunya pada waktu diedarkan. Begitu? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk sesi pertama kami tutup ya untuk pertanyaannya. Sebelumnya karena pemateri kita apoteker Ibu Ratna Irawati ada kesibukan lain atau ada kegiatan lain. Jadi Ibu apoteker Ratna Irawati izin leave dari seminar hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ikhlas keluar. Baru mau dibilang. Oke, baik. Sambil menunggu pemateri selanjutnya, saya harap kepada Bapak Ibu sekalian agar kiranya menunggu karena pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Yulia. Jadi mohon kita tunggu sampai sudah ada.